Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Nani Aryati Channel. Oke guys, kali ini aku akan kasih tahu bagaimana cara bikin tempe sagu ya, keripik tempe sagu seperti yang ada di video ini ya. Jadi mau tahu kelanjutannya, dan jangan lupa terlebih dahulu di subscribe dan di like ya untuk video aku ini. Oke, untuk selanjutnya kita langsung akan ke tutorialnya, cara pembuatan keripik tempe sagu, dari mulai pembuatan tempe sampai pembuatan keripiknya. Oke guys, kita simak videonya. Langkah pertama yakni kita bersihkan terlebih dahulu kedelai ya. Di sini kita pilih kedelai impor ya, karena kedelai impor ini ketika dijadikan tempe dia kualitasnya lebih bagus ya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita buang airnya. Jadi yang kedelai-kedelai yang mengambang di atas sama kulit-kulitnya kita buang, karena itu tidak bagus ya. Nah seperti ini, kedelai masih dalam keadaan bulat seperti ini ya, karena ini baru dibersihkan ya. Kita bersihkan terlebih dahulu, cuci yang bersih ya. Setelah dicuci bersih, kedelai kita rebus dengan menggunakan api yang kecil agar matangnya dan mengembangnya secara bersamaan. Setelah kedelai setengah matang atau bisa dibelah, diicip, dirasa sudah matang, kedelai bisa diangkat kemudian dibersihkan dan ditekan-tekan seperti ini agar kulit arinya terpisah ya. Nanti kulit arinya bisa dibuang dan harus dibersihkan sebersih mungkin, sebab nanti kalau misalkan kulit arinya masih ada yang belum terbuang, nanti tempenya terasa sepet atau kecut, atau bahkan tempenya tidak jadi ya. Kita bersihkan sebersih mungkin. Untuk melihat atau untuk mengetahui bahwasannya kedelai sudah matang apa belum, ketika kita rasa nanti kalau sudah matang berarti waktunya diangkat ya, pas waktu merebus kedelai. Atau bisa dilihat dari tangan ya, kalau misalkan kita pecah sudah bisa, berarti itu tandanya sudah matang. Nah ini kedelai yang sudah aku rebus dan kemudian aku bersihkan dari kulit arinya ya. Jadi sebersih ini, dan aku pecah-pecahin ya, aku belah seperti ini. Jadi semuanya harus terbelah, dan untuk kulit-kulit arinya juga harus dibuang semuanya, jadi bersih seperti ini. Baru setelah itu kita rendam selama 1 hari atau 24 jam. Jadi besok sekitar jam seperti ini ya, ini kan jam setengah 9 pagi ya, besok setengah 9 pagi kita mulai perebusan ya. Jadi ini kita rendam selama sehari semalam ya, untuk proses penjamuran tempe. Oke. Nah ini kedelai yang sudah direndam selama semalam ya guys ya. Jadi ini saya akan buang airnya, kemudian saya rebus dengan air yang baru. Saya tambahin air yang baru, kemudian saya rebus ya. Jadi tidak perlu dibilas. Kenapa tidak perlu dibilas? Karena biar air yang rendaman semalamnya masih ada, jadi tidak merusak jamur tempenya ya. Ini kan sudah menjamur intinya, jadi jangan dibilas biar proses penjamurannya merata ya guys ya. Setelah ini, nah seperti ini, kemudian aku kasih air dan aku rebus lagi sampai matang ya guys ya. Nah setelah ini aku rebus dengan api yang besar ya. Kenapa apinya besar? Biar proses pematangannya sempurna.
Kalau perebusan pertama itu apinya kecil ya. Kalau ini perebusan kedua apinya harus besar ya. Yang pertama kenapa apinya kecil? Karena yang pertama itu dia tempenya belum kedelainya belum mengembang, jadi perebusannya kecil. Jadi nanti matangnya sama dengan pengembangan kedelainya ya. Dan ini saya tutup. Ini nanti kalau untuk melihat matangnya bagaimana, dilihat busanya. Kalau busanya sudah menghilang dan mendidih berkali-kali, itu tandanya sudah matang, atau bisa dicoba dirasakan gitu ya. Ini saya tutup, saya tunggu beberapa saat untuk proses perebusan. Seperti ini, kita sudah coba, rasanya sudah matang. Kita matikan kompor, kemudian kita angkat dan kita saring, dan setelah itu kita keringkan sampai dingin ya. Baru setelah itu nanti proses peragian. Ini setelah saya saring ya, kemudian nanti kita keringkan, kita dinginkan, kita taruh di wadah yang lebih besar, kita reler gitu ya kalau bahasa Jawanya, kita dinginkan. Kemudian nanti kalau setelah dingin baru kita kasih ragi, dan setelah itu kita campur dengan tepung sagu ya. Dan untuk proses penyaringan tadi, kalau misalkan kita tuang kedelainya ke dalam sini dan masih ada yang menempel di panci, dibersihkannya dengan tangan ataupun dengan air yang bekas kedelai ini ya. Jangan menggunakan air yang baru, karena biar ini proses penjamurannya merata ya. Kita tunggu sampai dingin. Ini nanti kita taruh di tempat yang lebih besar atau tampah gitu ya, untuk menjemur, bukan menjemur, maksudnya untuk meratakan biar dingin merata gitu ya. Ini saya tunggu seperti ini biar airnya keluar dulu ya. Setelah kedelai dikeringkan, ditaruh di tempat yang agak lebaran seperti ini ya. Terus kemudian sampai kering seperti ini ya, dingin seperti ini, baru setelah itu kita kasih ragi ya. Untuk raginya saya menggunakan ragi tempe dari Raprima ya. Dan ini untuk ini kan delai 1 kilo. Untuk delai 1 kilo raginya sekitar 2 gram ya. Untuk 1 kilo ya. Jadi sekitar ini sendok kayak begini ya, atau sendok teh ya. Sendok teh gini ya. Kemudian kita campurkan dan kita aduk ya. Setelah kita kasih ragi di atasnya, kita campurkan seperti ini ya, biar raginya merata ya. Ini tangannya harus bersih ya. Ini sudah dicuci tangannya, dan usahakan tangannya dalam keadaan kering ketika mencampurkan ini, dan tangannya tidak terkena bahan kimia atau hand body atau lotion atau apapun ya. Jadi seperti ini, kita aduk sampai benar-benar kita yakin sudah rata ya. Setelah itu nanti proses pencampuran tepung sagu ataupun tepung kanji. Setelah kita kasih ragi, kemudian kita campur dengan tepung sagu. Takarannya 1 kilo per 1 kilo ya. Jadi tepung sagu 1 kilo dan kedelainya 1 kilo ya. Kalau tepung sagunya tidak ada, bisa menggunakan tepung tapioka atau kanji ya, bisa saja ya. Hanya saja kalau tepung tapioka dia lebih putih ya. Kalau tepung sagu biasanya agak sedikit mangkak. Dan ini kita aduk-aduk sampai bergerundil seperti ini ya. Kemudian kalau sudah bergerundil kita kemas.
Ya, ini dia sudah bergerundil dan kita kemas, kita hentak-hentakkan seperti ini ya. Ini untuk memadatkan tempenya agar nanti proses penjamurannya berjalan maksimal ya. Setelah kita masukkan ke dalam plastik, jadinya seperti ini ya. Ini adalah tempe atau kedelai 1 kilo dan tepung sagunya 1 kilo ya. Dan setelah ini kita lakukan penusukan alias kita tusuk-tusuk menggunakan jarum ya. Ini saya menggunakan jarum ya. Dan bisa juga kalau menggunakan kayu ataupun tusuk gigi ya. Yang penting bersih. Kita tusuk rata dan di ujung sampai di ujung lagi ya. Jadi atas bawah kita juga tusuk. Kita tusuk rata-rata seperti ini ya. Ini gunanya agar udara bisa masuk ya, dan ini bisa memaksimalkan untuk proses penjamuran tempe ya. Dan kita tusuk seperti ini. Yang rata ya, pokoknya ditusukin semua. Setelah ditusuk-tusuk, kemudian tempe ini kita simpan di tempat yang kering ya. Usahakan alasnya itu kayu ya. Dan kemudian kita ungkep atau kita tutupin bisa menggunakan ini kertas ataupun kalender atau apalah ya, untuk menutupin tempe ini ya. Hal itu agar mempercepat proses penjamuran tempe dan memaksimalkannya ya. Ini belum matang ya, ini masih mentah sekali ya, tapi ini sudah agak berkeringat karena ini tadi aku bungkusnya sore ya. Ya sore atau siangan gitu ya. Seperti ini ya guys ya. Jadi ini nunggu 2 hari baru matang ya. Tapi ini kita ukep terlebih dahulu, kita tutupin terlebih dahulu. Kemudian besok atau sudah 24 jam kita buka tutupnya biar tempenya mendapatkan udara ya, biar nggak ngeringet lagi ya. Jadi ini tempe setelah pembungkusan begini selama 1 hari ya. Ini umur 1 hari ya, dan ini besok sudah matang ya. Ini juga sudah setengah matang. Kalau sudah setengah matang kayak begini, penutupnya dibuka ya, jadi diangin-anginkan seperti ini, bisa digantung atau bisa seperti ini juga bisa, enggak apa-apa, biar keringatnya keluar ya. Ini sudah 1 hari, jadi ini nanti didiamkan sampai besok pagi ini sudah matang dan sudah bisa dijadikan keripik tempe ya. Jadi ini tempe yang sudah matang seperti ini ya. Setelah ini nanti langsung proses pembuatan keripik tempe ya. Nah seperti ini detailnya. Ini tempe sudah matang 2 hari ya. Ini sudah sangat bagus sekali. Nah ini proses pembuatannya ya. Untuk proses pembuatan keripik tempe sagu ataupun tepung tapioka ya. Jika tidak ada sagu bisa menggunakan tepung tapioka ya. Jadi prosesnya yang pertama, tempe yang sudah matang seperti ini ya guys ya. Inilah bahan-bahannya, saya sepil dulu ya. Jadi bahan-bahannya adalah tempe, kemudian kita siapkan minyak goreng 2 liter ya. Ini untuk tempe dan sagu sekitar tempe 2 kilo dan sagunya itu 2 kilo ya. Ini saya menggunakan minyak goreng 2 liter, dan nanti kalau misalkan kurang saya tambah lagi 1 liter ya guys ya. Sebelum diiris-iris saya siapkan terlebih dahulu bumbunya. Nah ini bumbunya itu dia bawang putih sama garam dan kasih penyedap rasa sedikit ya. Kemudian saya kasih air, saya haluskan, saya kasih air. Ini bumbunya ya guys ya. Nanti dirasa-rasa ya sesuai selera. Untuk takaran asin atau tidaknya sesuai selera, nanti disesuaikan. Kemudian setelah itu nanti tempenya saya iris-iris tipis-tipis, kemudian nanti saya celupkan di bumbu dan proses penggorengan ya guys ya. Setelah itu baru kita packing.
Oke, kita lanjut untuk proses Dan ini pengirisannya seperti ini ya. Kita hasil menggunakan cutter ya agar irisan tempenya ya. bisa setipis Usahakan mungkin, pelan-pelan saja mengiris ndak apa-apa. tempenya Jadi seperti ini ya guys mungkin ya. guys ya. Untuk Jadi nanti pengirisannya. kalau pengirisannya tipis itu tempenya akan renyah ya guys ya, dan cepat matang. Tapi ini kalau misalkan ada yang kriwilan-kriwilan kayak gini ya, kecil-kecil kayak gini, disendirikan ya, di dewekno ya kayak gini, nanti digoreng sendiri ya. Ini juga enak dijadikan cemilan juga ya. Jadi usahakan setipis mungkin, tapi jangan terlalu tipis banget. Kalau terlalu tipis nanti jadinya akan ini ya, apa itu, hancur. Jadi usahakan setipis mungkin. Ini adalah tempe 1 kilo, kanji 1 kilo ya, atau tepung sagu 1 kilo ya. Jadi seperti ini. Terus kita tes kriuk dulu ya. Wah, sudah. Setelah dites kriuk kayak begini, kita cemplungin satu persatu, kita celupkan tempe ke bumbu dan kemudian kita goreng satu persatu seperti ini ya guys ya. Dan jangan lupa jangan terlalu banyak-banyak, nanti biar tidak menumpuk ya, karena kalau penggorengan ini biasanya nempel-nempel tempe satu dengan tempe yang lainnya. Jadi Anda bisa memisahkan ya ketika Anda menggoreng ini, sambil dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jangan lupa kita balik-balik ya, kita aduk-aduk begini, kita orek-orek ya. Kemudian bisa ditambahin lagi kalau dirasa kurang ya. Untuk apinya jangan terlalu besar, apinya sedang saja biar matangnya bisa merata ya. Pas waktu proses penggorengan ini jangan dibalik dulu, kecuali dibaliknya pas waktu tempenya sudah agak kerasan sedikit ya, baru dibalik biar tidak nempel-nempel. Oke, diaduk-aduk juga ya guys ya. Jadi seperti ini kita nariknya ya. Untuk yang nempel-nempel ya, menggunakan 2 sutil kayak begini ya guys ya. Kita tarik satu persatu dan harus sabar ya, agar nanti penggorengannya biar bagus semua, tidak ada yang nempel-nempel. Setelah warna kecoklatan begini ya, yang sudah matang begini ya, langsung kita angkat ya guys ya. Jangan terlalu matang karena keripik tempe ini matangnya di atas ya guys ya, biar tidak gosong. Kita angkat, kemudian kita tiriskan terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita taruh di tempat yang lebih besar. Jadi ini yang masih panas, kemudian ini yang sudah agak dingin. Setelah dingin nanti kita masukin ke kresek, kita tutup rapat seperti ini ya guys ya. Kenapa? Karena ini tempe kan, keripik ini kan kita taruh seperti ini, jadi dia cepat kering. Jadi setelah dia dingin atau kering langsung masukkan ke kresek biar tidak cepat ini ya guys ya, tidak cepat melempem atau anyep gitu ya, biar masih keras terus ya. Nah seperti ini ya, ini proses pengemasannya ya. Ini yang harga 5.000 ya, untuk keripik tempe Pak Sulhan. Jadi sebelumnya ditimbang terlebih dahulu, kemudian dikemas ya. Mau ukuran berapa bisa. Jadi seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini guys jadinya ya. Ini yang harga 5.000, kemudian ini yang harga 1.000-an ya. Dikasih begini, ini bisa dititipkan di warung-warung ya. Dan ini yang harga 2.000-an ya, agak besaran sedikit ya. Nah seperti ini guys. Jadi ini nanti tinggal kita pasarkan ya, bisa di media sosial secara online ataupun bisa dipasarkan di warung-warung, toko-toko, ditawarkan di pasar-pasar, dijual sendiri juga bisa guys ya.
Silakan dicoba di rumah ya untuk pembuatan keripik tempe ya, dan ini cocok sekali dijadikan ide jualan Anda. Jadi itu tadi tutorial cara pembuatan keripik tempe sagu ya guys ya. Cocok sekali jika dijadikan ide jualan Anda. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Hanya di Nani Aryati Channel.